Baik, kakak sekalian, kita mulai agenda kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk mengawali pertemuan kita kali hari ini. Insya Allah di modul 1.4 terkait dengan isu-isu sosial dalam PJOK. Dan saya yakin kepada kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan kakak-kakak hari ini sudah membaca, sudah belajar terkait dengan isu-isu sosial dalam PJOK. Baik, untuk memperberkah acara kita pada malam hari ini, dimohon kepada Kak Victor untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Kak Victor dipersilahkan. Terima kasih. Mohon izin kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini atau malam hari ini, ada baiknya kita berdoa meminta maaf dan kepercayaan kita. Kita awali dengan lahumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الختام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت لنا أسرتك وقد اللهم رابطتها وعدل مدها وادها سبلها واملاها بنورك الذي لا يحبو واشرى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمغفرتك وأنسها على شهادتك في شهادتك إنك نعم الله ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Victor yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agenda kita pada malam hari ini. Allah beri kelancaran, Allah beri kemudahan dan keberkahan. Baik kakak sekalian, kita lanjutkan. Baik, terkait dengan pertemuan kita pada malam hari ini di modul 1.4 yaitu isu-isu sosial dalam PJOK. Kakak sekalian, sebelum kita ke materi selanjutnya, seperti biasa kita ada kesepakatan bersama. Ya. Mari kita berupaya untuk selalu
menyalakan kamera ya, bagi kakak-kakak yang tidak ada kendala, terus berusaha untuk selalu mematikan mikrofon kalau tidak ada yang mau disampaikan, dan mohon untuk selalu hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Nanti biasa saya akan melampirkan terkait dengan link Jamboard atau Google Doc. Terus klik raise hand jikalau kakak-kakak mau mengemukakan pendapat atau sebelum bertanya, silakan kakak-kakak untuk raise hand terlebih dahulu. Dan sekali lagi mari kita sama-sama berupaya, kalau ada gangguan teknis ya, itu adalah hal yang wajar, sama-sama kita memakluminya. Karena tadi dari sore ada pemadaman listrik, kebetulan di Sawang Lebar juga tadi mati di Ratu Agung. Alhamdulillah pada maghrib tadi kembali nyala. Mudah-mudahan sampai selesai kita bisa melaksanakannya. Baik kakak sekalian, untuk selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Seperti biasa, mudah-mudahan kita awali setiap pembelajaran kita ya dengan menghidupkan suasana terlebih dahulu. Nah, silakan kakak-kakak tuliskan satu nama benda atau hewan yang menggambarkan diri kakak-kakak. Silahkan tulis di kolom chat dan nanti dimohon untuk menceritakan karakter apa yang ada di dalam benda atau hewan tersebut yang mirip dengan kakak-kakak sekalian. Saya hitung sampai 3, silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat dan share secara bersama-sama. Sudah siap kakak-kakak? Kalau sudah siap, mohon untuk responnya dulu, kasih jempol dulu. Oke, terima kasih Kak Yutri, Kak Ahmad, dan kakak-kakak yang lain. Baik, 1, 2, 3. Silakan kakak-kakak. Silakan tulis satu nama benda atau hewan yang menggambarkan diri kakak di kolom chat. Ayo, belum ada satupun. Masih pada malu-malu meong kayaknya. Oke, Kak Yutri. Kak Yutri menulis nama hewan yaitu bunglon. Yang lain silakan kakak. Baik, saya minta kepada Kak Yutri, kenapa Kak Yutri pilih hewan bunglon? Silakan Kak. Baik, izin Kak Fasilitator. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada saat kita orientasi ya, di awal ya. Oh iya. Ya, ini di pertanyaan yang sama. Saya menjawabnya tetap dalam pendirian saya mengibaratkan seperti hewan bunglon. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu tidak monoton kita sebagai guru yang harus mengajarkan materi, itu tidak. Jadi kita tuh siap dalam situasi apapun. Nah, seperti itu. Seperti apapun suasananya, situasinya, apapun kesalahannya, bagaimana cara kita memberi solusi, itu kita bisa menempatkan diri kita. Sebagai guru, kita harus pandai-pandai menempatkan diri, baik dengan semua kalangan. Kita tidak memandang kalangan apapun itu. Seperti itu kalau saya. Terima kasih. Oke, kasih dulu jempol, tepuk tangan luar biasa untuk Kak Yutri. Ya, memang kita ya dalam sebuah pembelajaran, dan memang kita ini kan juga dianggap sebagai para aktor ya. Kadang dalam kondisi sedih pun
kita berupaya untuk memberikan muka yang ceria kepada anak-anak kita. Padahal mungkin di rumah ya kita lagi banyak masalah, mungkin ada masalah dengan suami atau anak, tapi ketika sudah masuk sekolah kita tetap harus berupaya berperan ya menjadi pribadi yang lain yang harus tetap menyenangkan di hadapan anak-anak. Baik, Kak Pilda pilih hewan katak. Nah, boleh Kak untuk sedikit menceritakan karakter katak? Kenapa sih Kakak Pilda milih katak? Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Tadinya saya agak susah ini cocoknya sama hewan apa kak. Tapi tadi terpikir ini kata karena saya menilai seekor kata itu bisa hidup di air, bisa hidup di darat, bisa mengeluarkan suara yang boleh dikatakan merdu, juga bisa melompat. Ya mungkin masih banyak lagi kepandaian seekor kata. Saya membandingkan dengan pribadi saya, keseharian saya sebagai seorang guru, kadang kita harus bersikap tegas, ada waktunya kita mengayomi anak, menganggap sebagai teman dan seperti anak kita sendiri. Juga ada waktunya kita seorang guru olahraga, apalagi seperti kita yang laki-laki ini kadang-kadang dibutuhkan sesuatu hal di sekolah perlu yang agak ekstrim dikit, yang manjat itu pasti disuruh yang laki-laki, yang pekerjaan agak berat itu pasti disuruh laki-laki. Masalah mic rusak aja itu pasti dipanggil yang laki-laki ya. Saya pikir ya lebih cocok ke situ, Kak. Iya. Baik, kita kasih applause dulu untuk Kak Pilda. Jadi pribadi katak ya, atau kalau dalam bahasa Inggris frogman ya, jadi manusia katak. Mungkin dalam sebab pembelajaran PJOK kita bisa hidup di darat dan hidup juga di perairan. Baik, terima kasih Kak Pilda. Belum ada lagi yang menulis, kalau begitu saya tembak saja ya. Boleh Kak David. Kak David pilih hewan apa Kak yang cocok dengan karakter Kakak? Silakan Kak. Halo, cek. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika dituliskan satu nama hewan yang menggambarkan diri Anda, mungkin saya mengambil gorila. Gorila, wah luar biasa. Ya, kenapa Kak pilih gorila Kak? Silakan. Karena ya yang ada sedikit ada karakternya mungkin yang mirip-mirip dengan saya itu. Gorila ini kan biasanya suka sendiri. Suka sendiri. Oke. Tapi bukan berarti dia tidak tidak menikah gitu ya. Ya, tidak berkelompok, tidak hidup berkelompok, bukan berarti itu. Jadi si gorila ini kan dia mempunyai kalau di ininya jiwa jiwa komando juga. Iya. Nah, jiwa komando, namun ya kalau didefinisikan ke diri saya, walaupun dia mempunyai jiwa komando, tapi tetap dalam kelompok itu dia mau saling berbagi, bertukar
pikiran gitu. Ya. Itu aja. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak David. Boleh kasih aplaus dulu untuk Kak David. Dan memang setiap kita pasti punya karakter dan berbeda-beda ya. Dan saya memang melihat dari wajah Kak David ini sosok yang bijaksana, kepemimpinannya kelihatan gitu ya. Dan kalau kita lihat memang karakter gorila itu kuat ya. Bahkan kalau mungkin pernah lihat di film Spesies ya, di film ada gorila tuh terkait dengan kepemimpinan luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita doakan Kak David seperti malam kemarin ya, menjadi pemimpin di minimal untuk dirinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya Kak Robi deh. Nih Kak Robi kayaknya sudah menunggu. Kak Robi pilih benda atau hewan apa Kak Robi untuk menggambarkan diri Kak Robi sendiri? Oke, izin kakak-kakak. Sebenarnya bingung nih Kak mau menggambarkan ini. Bingung. Tapi mungkin lebih ke serigala Kak. Serigala ya? Oh, bukan serigala bukan ya? Mungkin kenapa Kak serigala? Ya. Karena serigala itu memiliki karakter dia berkelompok, tapi pemimpin dari serigala itu tidak berada di paling depan. Setiap dalam kelompok serigala itu pemimpin selalu berada di paling belakang untuk memastikan bahwa koloninya aman dari serangan. Nah, mungkin seperti itu. Saya jika diperintahkan atau diberikan tugas untuk memimpin sebuah kelompok, maka saya berada di paling belakang untuk memastikan bahwa anggota-anggota saya berada di jalur yang benar, tidak ada yang tertinggal satupun. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Robi. Kita kasih jempol dan kasih aplaus. Luar biasa ini. Ya memang karakter pemimpin kadang bisa di depan, kadang bisa di belakang ya. Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para pemimpin bangsa kita, khususnya misalkan Ki Hajar Dewantara. Kita harus berada di depan, kita harus berada di tengah, kadang juga kita harus berada di belakang. Terima kasih Kak Robi. Selanjutnya yang belum, Kak Victor masih bersimak. Kak Victor. Kak Victor nampaknya masih ada gangguan. Untuk Kak Mogi, kita lihat di kolom chat beliau menuliskan hewan dengan karakter harimau. Harimau ini elegan, diam, dan berani atau penakluk. Wah, luar biasa ini untuk Kak Mogi. Satu lagi, mungkin Kak Nur, ada yang mau disampaikan? Karakter apa yang Kak Nur mau menggambarkan diri kakak, atau masih di perjalanan kayaknya mungkin ya. Baik kakak, kita lanjutkan materi kita ke materi selanjutnya. Baik kakak sekalian, untuk tujuan ya, dari sesi sinkronus ini diharapkan nanti kakak-kakak mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Ya. Dan harapannya juga yang kedua, kakak-kakak memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Nah, perlu ketahui bahwa ya, terkait dengan materi ini, kita harus bisa bagaimana terkait dengan perbedaan individu ya, atau individual difference adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan saya yakin di sekolah kakak atau di kelas-kelas kakak ada anak-anak kita
ya, yang mungkin tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Pasti ada yang ahli, bahkan mungkin ada yang sebagai atlet, tapi kita juga harus mampu untuk ya mengakomodir para peserta didik kita, mohon maaf, yang mungkin bisa jadi malas dalam bergerak, atau ada yang bisa jadi obesitas ya, badannya terlalu besar, bahkan mungkin ada yang disabilitas. Nah, maka ini harus kita akomodir semua. Seperti biasa Kakak, terkait dengan agenda kita malam hari ini, itu kurang lebih 135 menit ke depan. Di 15 menit pertama ada terkait dengan pembukaan, tujuan, dan agenda tadi sudah saya sampaikan. Dan 15 menit kemudian terkait dengan mengapa kita akan melakukan diskusi konseptual atau pendahuluan. Ya. Di 10 menit kemudian kuis ya mengenai contoh isu-isu sosial dalam PJOK, dan 45 menit kakak-kakak akan dibagi kelompok ya, berdiskusi mengenai bagaimana peserta bersikap ya melalui pembahasan studi kasus. Jadi nanti kita akan membahas kasus-kasus lagi kakak-kakak sekalian. Dan 35 menit kemudian terkait dengan di mana kita akan mencoba merefleksikan pengalaman terkait isu sosial dalam PJOK di lingkup kelas atau di sekolah-sekolah kakak-kakak masing-masing. Dan 15 menit kemudian penutup, penjelasan, tugas, lakukan, dan refleksi akhir modul 1.4. Baik kakak-kakak sekalian, selanjutnya terkait dengan mengapa. Nah, mari kita simak secara bersama-sama. Mungkin di sekolah kita, misalkan kakak-kakak sekalian, ketika di sekolah, ya, guru memberikan pengumuman. Hari ini kita akan belajar tentang senam aerobik ya. Maka murid laki-laki spontan berteriak, "Hu!" Betul nggak kakak? Apakah di sekolah kakak juga demikian? Ketika misalkan kakak sebagai guru terkait dengan materi yang diajarkan itu tentang senam aerobik. Nah, ternyata kadang-kadang untuk siswa laki-laki itu tidak mau mengikuti. Bagaimana respon menurut kakak-kakak? Dan mengapa misalkan anak laki-laki itu punya respon seperti itu? Boleh silakan Kak. Yang mau berkomentar, boleh silakan raise hand atau langsung open mic juga dipersilakan. Apakah mungkin? Oke, silakan Kak Yuten. Baik Kak, izin. Benar sekali dari tulisan itu memang benar sekali. Apalagi kalau udah masuk yang namanya senam senam di hari Sabtu atau senam-senam ini, memang anak-anak seperti itu, selalu seperti itu. Terkhusus anak laki-laki. Kenapa saya berpandang seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena anak laki-laki itu cenderung mereka lebih mau yang bergerak, yang menantang, gerakan yang menantang. Dalam artian ya seperti bermain bola, mereka mau menunjukkan seperti apa ya? Jati diri dia, kemampuan diri dia seperti itu. Karena kenapa? Kalau untuk senam-senam aerobik yang dengan musik-musik itu anak-anak laki-laki memang jarang mau. Karena kenapa? Mereka menganggap itu ya itu bukan diri dia gitu loh, bukan saya loh itu gitu loh. Seperti itu. Kalau pandangan saya seperti itu, Kak. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Ini terkait dengan lebih ke isu-isu sosial terkait dengan gender ya, dimana mungkin tadi kalau siswa laki-laki ketika diajak untuk senam itu luar biasa penolakannya kan,
Tapi kalau misalkan disuruh main bola, disuruh lari-lari, itu pasti mereka sangat bersemangat sekali. Nah, itu mungkin terjadi di sekolah Kak Yutri. Kalau di sekolah kakak-kakak yang lain mungkin boleh minta pendapatnya dari Kak Nur Hasanah. Apakah di sekolah Kak Nur juga demikian sama? Silakan. Sama sih Kak, sama seperti yang kata Kak Yutri tadi bilang, kebanyakan murid laki-laki itu banyak menolak kalau kita mengajari materi senam aerobik atau senam-senam irama gitu. Mereka kesulitan untuk melakukan aktivitasnya gitu Kak. Tapi kalau dia disuruh main bola tanpa kita kasih pengumuman terlebih dahulu, pasti mereka mau main gitu. Beda sama yang perempuan. Kalau yang perempuan itu, kalau di sekolah saya, kalau saya ngajarin dia mereka tuh senam untuk persiapan hari Sabtu, malah mereka itu berebut mau mimpin di depan gitu Kak. Oh. Baik, terima kasih ya. Itulah terkait dengan pengalaman-pengalaman kakak di sekolah. Boleh kita kasih applause dulu untuk Kak Yutri dan Kak Nur Hasanah. Nah, coba sekarang dari kakak-kakak yang laki-laki. Boleh mungkin dari Kak Filda atau Kak David atau Kak Robi yang mau memberikan komentar. Silakan Kak Filda, silakan. Baik, terima kasih ya. Menurut pemikiran saya, karena yang laki-laki ini kan lebih suka yang agak ekstrim, yang tantangannya lebih tinggi lagi. Kalau senam memang kebanyakan peserta didik itu yang laki-laki agak kurang yang senam, tetapi lebih banyak ke permainan ataupun ke bela diri seperti itu. Karena senam ini lebih banyak disukai oleh perempuan, tetapi juga tidak kemungkinan untuk yang laki-laki ada memang yang beberapa memiliki olahraga kesenangan terhadap olahraga senam. Gitu lah. Baik. Ya, terima kasih Kak Tilda. Nah, itulah kakak ya terkait dengan perbedaan individual ya yang mungkin seringkali muncul menjadi faktor penghambat belajar. Tidak hanya muncul karena perbedaan kelengkapan dan fungsional tubuh semata ya, lebih jauh banyak sebetulnya elemen-elemen metafisis peserta didik dalam konteks individual maupun sosial yang seringkali muncul menjadi persoalan yang lebih besar dalam proses pendidikan. Nah, maka elemen-elemen metafisis yang dimaksudkan diantaranya tadi ya dalam isu-isu sosial terkhusus di PJOK ada yang termasuk dengan ya isu sosial gender, terus bisa jadi juga kadang mungkin anak-anak kita ya terkait dengan keyakinan agama, norma, nilai budaya, bahkan juga estetika dalam performa tubuh. Maka sekali lagi ya terkait dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan seharusnya merupakan salah satu mata pelajaran yang paling unik di antara sekian banyak mata pelajaran yang lain. Dikarenakan kita tahu bahwa PJOK dalam proses pembelajarannya menggunakan aktivitas fisik sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Begitu kakak sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang sebaliknya kakak, guru memberikan pengumuman. Nah, ini hari ini kita akan bermain sepak bola, ya. Maka murid perempuan silahkan bermain di lapangan sebelah dan murid laki-laki di lapangan yang sini ya. Maka murid perempuan pun juga berteriak, gitu kan. Nah, sekarang kakak-kakak bagaimana nih merespon dengan kasus yang seperti ini? Boleh, silakan Kak David mungkin.
untuk memberikan responnya. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya, di sini tadi kebalikan dari yang tadi ya, yang dikatakan oleh Kak Yutri, Kak Pilda, sama Kak Norasana tadi itu memang sesuai yang di lapangan, benar semua itu. Iya. Sekarang untuk yang murid perempuan, yang bermain di lapangan sebelah, sedangkan laki-laki bermain di lapangan sebelah sini. Ya, memang kebanyakan ya, terutama di sekolah dasar kayak kami ini, ya murid perempuan memang begitu, gimana ya, kayak kurang setuju lah istilahnya, kok kayak dibeda-bedain, kenapa sih laki-laki disuruh di lapangan di sini sedangkan kami kok disuruh di sebelah. Ya cuman kalau bagi saya menyikapinya atau meresponnya itu ya gimana ya, saya senyumin aja, nanti kita kasih waktunya. Kalau anak cowok kan memang ya kudunya lapangannya agak besar, jadi nanti yang perempuan nggak usah takut, nanti kita setelah Bapak kasih bola ke yang laki-laki, nanti yang perempuan Bapak kasih permainan apa, misalnya untuk anak kelas 1 jaring ikan, atau bisa juga main apa namanya, kucing tikus gitu. Jadi mereka juga nanti seiringnya waktu juga bisa menerima apa yang terjadi gitu. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak David. Kita kasih jempol dulu untuk Kak David. Jadi memang beginilah Kak realitas yang terjadi di pembelajaran PJOK saat ini. Ketika tadi pembelajaran senam, ya anak-anak perempuan begitu antusias luar biasa, sementara yang laki-laki tidak mau melakukan atau tidak mau mengikuti terkait dengan materi senam. Begitupun juga di perempuan, ya, ketika gurunya mengumumkan bahwa hari ini bermain sepak bola, ternyata banyak murid perempuan yang mungkin tidak suka. Padahal kalau kita lihat bagaimana ya kondisi dari negara kita sekarang sudah berupaya ya untuk memperkenalkan juga sepak bola. Ada sepak bola timnas wanita kan. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita khususnya yang perempuan. Mungkin mereka juga bisa berpacu untuk bisa belajar yang meningkatkan keterampilannya di bidang misalkan permainan di sepak bola. Namun sekali lagi inilah ya proses pendidikan kakak-kakak yang harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka atau inklusif. Karena mungkin sekali lagi kita masih eksklusif. Eksklusif itu tadi ketika anak-anak yang kita ajari itu ya khusus yang bagus-bagus saja. Sementara misalkan tadi yang kurang bagus atau yang kurang minat itu tidak kita akomodir. Nah, maka kalau kita lihat kakak sekalian, pendidikan inklusif itu tidak hanya berbicara tentang perbedaan fisik peserta didik ya, namun lebih dalam dari itu yaitu tentang elemen sosial lainnya yang melekat pada diri peserta didik. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan terkait dengan perbedaan gender, ya, keyakinan agama, norma, nilai budaya, estetika, performa dan lain-lainnya. Nah, maka kakak sekalian, elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik ini dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Maka guru perlu ya, melatih kepekaan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik kita. Baik, kakak-kakak, kemudian saya lanjutkan slide-nya. Nah, kakak-kakak sekalian, mengapa? Ya, berdasarkan bacaan kakak-kakak mungkin di modul bagian pendahuluan yang sudah kakak-kakak pelajari di LMS,
timbul pertanyaan, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Nah, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat dan silakan jawab mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Silakan Kak, 1 atau 2 orang boleh untuk menyampaikan. Halo? Atau saya lanjutkan dulu Kak ya? Oke. Nah, kakak sekalian, oke, silakan. Kak Robio, oke, Kak Robi menyampaikan di kolom chat, karena seluruh siswa memiliki hak belajar yang sama, baik itu secara gender maupun keterbatasan fisik, sehingga guru harus bisa mengakomodir hak-hak tersebut. Ya, betul sekali kakak apa yang disampaikan oleh Kak Robi. Ya. Baik, mohon izin saya lanjutkan. Nah, terkait dengan pentingnya peka terhadap isu sosial sekalian, ini sudah saya tadi sampaikan ya. Perbedaan individu atau individual difference adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran, maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka dan inklusif. Ini tadi sudah saya sampaikan ke atas sekali. Nah, kakak sekalian, elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Maka, ini tadi, guru perlu melatih kepekaan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik. Baik, kakak sekalian, kita akan lanjutkan di apa. Nah, ini ada 10 menit untuk kita bahas secara bersama-sama. Nah, mari menganalisis fakta yang ada, isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK. Boleh, silakan kakak. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa isu sosial ya yang tadi sudah saya sampaikan. Boleh silakan kakak-kakak ketik di kolom chat yang sudah disediakan. Silakan Kak. Atau silakan kakak-kakak ketik di link Jamboard yang sebentar lagi saya akan share di kolom chat ya, terkait dengan isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK.
Baik, silakan kakak-kakak, ada diklik di link chat. Saya sudah kirim link Jamboardnya. Silakan kakak-kakak masuk ke dalam link Jamboard. Isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak ketik di link Jamboard yang sudah saya share. Silakan Kak. Silakan Kak Robiul. Linknya tidak bisa diedit, Kak. Hanya lihat. Oh, belum bisa. Oke, saya akan perbaiki lagi. Coba Kak, diulangi lagi. Udah bisa belum? Oke lagi. Oke, silakan coba lagi. Tadi Kak Yutri sudah menulis di kolom chat, ada bukan genjer Kak ya, tapi gender. Kalau genjer itu sayur yang berada di sawah kayaknya ya. Terus agama, budaya, oke. Ada selain itu? Boleh kakak-kakak menulisnya di link Jamboard. Nah, baik. Nih, Kak Robi sudah menyampaikan isu sosial seperti soal gender, ya, para siswa perempuan mayoritas tidak tertarik dengan olahraga menyerang seperti sepak bola, basket, dan sebagainya. Serta mayoritas siswa laki-laki tidak tertarik dalam olahraga yang bentuknya hafalan atau individu seperti senam irama atau senam belakang. Dari kakak-kakak yang lain, silakan. Ada yang masih mau menyampaikan pendapatnya? Baik, kakak sekalian, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita akan kuis terlebih dahulu. Nanti silakan mencermati fakta-fakta yang mungkin terjadi dalam lingkup pembelajaran PJOK. Tuliskan di kolom chat mengenai isu sosial apa saja yang muncul dalam fakta tersebut. Contoh misalkan, nomor 1 sama dengan isu adil gender. Oke, contoh ini kakak-kakak. Ya. Nah, sekarang coba kakak-kakak jawab. Ya. Oh ini, tadi masih di kolom chat. Oke, maklum kakak, jiwa ibu-ibu masih mikir dapur. Ya, insya kita tadi udah selesai ya. Nah, sekarang kakak sekalian, pertanyaan nomor 1, fakta Tina salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih, tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid lainnya. Kira-kira ini termasuk isu sosial apakah? Boleh, silakan yang kakak. Oke, Kak Yutri, silakan. Kalau saya lihat di sini kayaknya performa tubuh. Performa tubuh ya. Ya, kalau saya. Oke, Kak Yutri performa tubuh. Baik, nanti kita akan coba cocokkan apakah
jawaban dari Kak Yutri, tepat atau kurang tepat? Terus soal yang nomor 2, kakak-kakak sekalian, atau boleh nanti kakak-kakak silahkan dijawab ya di kolom chat. Misalkan nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Saya bacakan soal nomor 2. Ibu guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Nah, kira-kira kakak-kakak ini termasuk isu sosial apa? Isu kemampuan. Itu yang pertama. Oke, kata Kak Nur Hasanah, isu kemampuan. Boleh Kak Nur Hasanah pendapatnya kenapa kakak menyampaikan terkait dengan isu kemampuan? Silakan Kak. Baik Kak, karena dari salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid yang lain. Ya, karena keterbatasan fisik, karena dia mungkin memiliki berat badan yang berlebih sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas senam lantai yang dilakukan pada saat pembelajaran itu, Kak. Oke. Sementara yang nomor 3 kira-kira? Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat, kalau mau masukkan bola jangan kayak perempuan. Nah, ini kira-kira kan ada nih mungkin guru-guru dari guru-guru. Mungkin mudah-mudahan tidak ada kalau kita ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kira-kira termasuk isu sosial apa nih, Kak? Nah, kita lihat di kolom chat, Kak Rahmat Robiul Putra mengatakan untuk isu sosial yang pertama terkait dengan Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih. Nah, ini terkadang kan pasti di sekolah kita atau di kelas-kelas kita ada yang anaknya OB lah gitu ya, atau berat badannya berlebih. Kadang memang tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid yang lainnya. Mungkin takut salah gitu kan, takut mungkin jadi bahan omongan. Nah, ini yang harus kita peka terhadap isu-isu yang seperti ini. Terus yang kedua dari Kak Rahmat terkait dengan Ibu Guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Dan saya yakin juga pasti ada ya di kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah kita yang mungkin anak yang keterbatasan atau disabilitas. Ini isi keterbatasan, isu ya keterbatasan fasilitas. Dan yang ketiga, menurut Kak Rahmat Robiul Putra, terkait dengan kasus Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola, tendang yang kuat kalau mau masukkan bola, jangan kayak perempuan. Ini termasuk isu maskulin. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lihat jawabannya. Untuk yang pertama kakak-kakak, jawaban yang tepat nomor 1 itu terkait dengan isu eksklusivitas. Nah, jadi eksklusif ini terkadang memang khusus ya untuk orang-orang yang ya misalkan nggak terlalu OB ya, maka mereka bisa melakukan aktivitas roll depan dan roll belakang. Terus yang kedua itu terkait dengan isu partisipasi peserta didik disabilitas. Dan yang ketiga, ini termasuk isu adil gender tadi. Karena memang kita lihat seolah-olah yang punya ya, kekuatan untuk menendang bola itu hanya laki-laki. Padahal kalau kita lihat sekarang sudah banyak ya pemain sepak bola, khususnya juga perempuan itu punya tendangan-tendangan yang kuat. Nah, ini juga harus kita akomodir secara bersama-sama. Baik, kakak kita lanjutkan.
Nah, sekarang silakan kakak-kakak jawab lagi untuk soal nomor 4 ya. Dan ini fakta terjadi di sekolah-sekolah kita. Misalkan Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria, temannya yang tuli, dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shoot. Nah, ini kira-kira isu sosialnya termasuk isu sosial apa, Kak? Terus kasus yang kelima, Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Nah, ini termasuk isu sosial apa? Dan yang keenam, Gia dan Felix diejek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru. Nah, kira-kira ini termasuk isu sosial apakah? Boleh, silakan dijawab kembali di kolom chat kakak-kakak sekalian. Atau kalau mau langsung menjawab, langsung open mic juga dipersilakan, Kak. Silakan, kakak-kakak. Ada yang mau mencoba? Nomor 4 kira-kira masuk ke isu sosial apa, Kak? Yang belum berkomentar, Kak Victor masih berada di... Oke, di Kak Robi. Kembali ke Kak Robi. Menurut Kak Robi, untuk yang soal nomor 4 itu masuk isu disabilitas. Ya, karena di sini kita melihat ada salah satu siswa yang, mohon maaf, tunarungu atau tuli ya. Tuli itu sebetulnya bahasa halusnya malahan. Kalau tunarungu itu justru kasar. Kalau menurut guru-guru yang berada di SLB. Ya. Jadi kalau kita nyebutkan anak tuli itu bahasa yang halus katanya. Terus yang kelima, Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesepakatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Nah, itu termasuk isu gender. Dan yang keenam, Gia dan Felix diejek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru. Itu termasuk dalam isu eksklusivitas. Baik, kita lihat jawabannya. Apakah betul yang disampaikan oleh Kak Robi? Nomor 4, kakak sekalian, itu termasuk isu partisipasi peserta didik disabilitas. Betul apa yang disampaikan oleh Kak Robi. Terus yang kelima, jawabannya betul, isu adil gender, ya. Dan yang keenam termasuk isu eksklusivitas. Nah, kakak-kakak sekalian, kira-kira sudah memahami apa terkait dengan isu-isu yang terkait isu sosial dalam pembelajaran PJ. Dan terkadang mungkin tadi ya di sekolah kita atau di kelas kita, kadang ada mungkin yang ya jago bola kumpulnya dengan yang jago bola, yang jago basket terkadang kumpulnya dengan yang jago basket. Jadi yang khusus badannya besar kumpulnya dengan yang badannya besar. Nah, ini seharusnya tidak terjadi dalam pembelajaran PJ. Karena kita berupaya dan kita harus paham bahwa semua masing-masing anak
itu punya kelebihan yang berbeda-beda. Dan saya yakin bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mengakomodir seluruh peserta didik ya dengan kemampuannya masing-masing. Baik, kakak sekalian, kita lanjutkan. Lalu di bagaimana di 45 menit ke depan. Baik, kakak mohon izin, kita akan bagi kelompok ya. Silakan kakak bahas di kelompoknya masing-masing dan nanti selama masing-masing kelompok ya, untuk 15 menit menyampaikan presentasinya. Baik, kakak sekalian. Ini nanti saya akan kirim di link Jamboard. Namun yang kita diskusikan ini kakak sekalian, bagaimana bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, ini diskusi yang pertama kakak-kakak. Peserta atau kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Terus tiap kelompok mendapatkan satu tautan Google Doc berisi studi kasus mengenai isu sosial yang terjadi di lingkup pembelajaran PJOK. Nah, nanti tiap kelompok diminta untuk klik menu file di bagian buat salinan. Nanti tiap kelompok berdiskusi di dalam breakout room dan mencoba menjawab pertanyaan yang ada dalam studi kasus selama 15 menit. Selanjutnya, tiap kelompok menuliskan jawaban dari hasil diskusi di dalam link Google Doc yang telah disalin sebelumnya. Baik, kakak sekalian, saya siapkan dulu untuk linknya dan saya akan membagi kelompok kepada kakak sekalian. Kita akan breakout room. Ya. Saya akan bagi 3 kelompok. Nanti waktunya 15 menit kakak untuk berdiskusi ya. Ada yang 3 orang. Ada yang 3, ada yang 2 kak ya. Karena ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 orang. Nanti setiap breakout atau setiap room nanti akan saya sampaikan persoalannya atau soal diskusinya kak. Baik, silakan kakak join di grup breakoutnya masing-masing.
Kak Dwi, ada hantu. Abi. Baik kakak-kakak, waktunya sudah habis untuk diskusi. Kelihatan kayaknya sangat sengit sekali diskusinya dari berbagai macam kelompok. Baik, saya izin share kembali kakak-kakak sekalian.
Baik, kakak sekalian, kita mohon izin yang mau tampil kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 dulu, Kak. Dimulai dari kelompok 1 aja dulu ya. Tadi ada Kak siapa ya, Kak Robi ya? Semua sudah masuk lagi kakak-kakak sekalian? Kak Robi, Kak David, ada ya? Kak Robi belum masuk ya, Kak? Belum ya, Kak. Oke, Kak Robi tadi dengan Kak David ya, Kak? Enggak, Kak David sama saya, Kak. Oh, dengan Kak Pilda. Sama Nura. Sama Kak Nur juga ya, bertiga. Silakan, sudah ada hasil diskusinya, Kak? Boleh disampaikan? Boleh di open mic, Kak Nur? Kak Robinya belum masuk ya Kak? Tadi kesepakatannya Kak Robi yang ngomong tadi. Oke, berarti Nur yang mewakili ya Kak? Oh, boleh. Kalau Kak Robinya belum muncul, mungkin ada sedikit gangguan untuk dari Kak Robi. Ya. Silakan, Kak. Itu Kak, dalam studi kasus kami tadi, kegiatan pembelajaran PJOK di kelas 9, Pak Guru mengajarkan keterampilan melempar dan menangkap melalui permainan bola kecil dan membagi tim kelompoknya itu dengan apa tos tadi Kak? Iya, betul. Jadi tos. Jadi dari pembahasan kami bertiga tadi itu, setelah mereka melakukan tos itu kan mereka pasti memilih tim yang teman yang akan menjadi tim mereka gitu kan Kak, masing-masing. Nah, jadi nanti di sana tadi hasil diskusi kami tadi dari hasil pembagian pembelajaran seperti itu akan menimbulkan pilihan siswa-siswa atau teman-teman yang terakhir gitu Kak. Yang dimana siswa-siswa pilihan yang terakhir itu memiliki kemungkinan kekurangan atau terkait yang disampaikan dari materi-materi kasus yang awal dari 6 tadi, ada yang seperti kemampuannya tadi gitu kan Kak, ada yang seperti mereka itu kayak menghindar gitu kan Kak akibat kekurangan mereka gitu. Jadi kalau kami bilangnya itu tugas guru PJOK untuk menanggapi hal tersebut, kita itu harus memberikan kesetaraan gitu Kak di dalam pembelajaran PJOK itu, yang dimana baik laki-laki atau perempuan, baik anak-anak yang memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan itu memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan gerak melalui pembelajaran PJOK itu Kak. Dan kita sebagai guru PJOK juga harus melakukan pendekatan khusus ketika mengajar di kelas tersebut gitu Kak, untuk berupaya meminimalisir potensi kesenjangan yang mungkin terjadi pada murid kita di kelas gitu Kak. Itu hasil diskusi kami tadi. Kalau Kak Robi mau menyampaikan kalau Nur kekurangan penyampaian gitu Kak, boleh. Kak Robi udah masuk itu. Oh iya, silakan Kak Robi untuk menyempurnakan hasil diskusinya. Ya, silakan Kak. Muter-muter tadi jaringannya. Silakan Kak. Hasil diskusi kami tadi mungkin secara garis besarnya sudah hampir sempurna yang disampaikan dari Kak Nur Hasana. Mungkin saya hanya akan menambahkan dari soal pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai guru penjas PJOK yang mengusung visi bahwa PJOK adalah sarana untuk hidup sehat sepanjang hayat, apa yang akan dilakukan sebagai solusinya. Solusi yang dilakukan untuk menekan isu eksklusivitas tadi, mungkin guru PJOK sebagai fasilitator itu yang membentuk kelompok agar seluruh siswa memiliki peran yang seimbang dalam dua kelompok yang dibentuk, memiliki keseimbangan dari segi kemampuan dan segi gendernya. Sebagai fasilitator, guru PJOK sudah melakukan seperti asesmen diagnostik awal yang
untuk mendata bahwa siswa mana yang memiliki gerak motorik yang tidak terlalu bagus, siswa mana yang memiliki gerak motorik yang bagus, siswa mana yang memiliki pengalaman dalam permainan, siswa mana yang tidak memiliki pengalaman, siswa mana yang memiliki ketertarikan, dan sebagainya. Atas dasar itu, mungkin guru PJOK dapat membagi kelompok-kelompok menjadi lebih seimbang daripada jika para siswa sendiri yang memilih karena pada usia kelas 9 biasanya siswa sudah memiliki kelompok-kelompoknya, kelompok circle pertemanannya masing-masing. Seperti itu, Kak. Baik, Kak Rahmat, Kak Nur, Kak Filda, sangat super sekali ya hasil diskusinya. Dan memang kan terkadang kita, ya sebelum kita mendapatkan materi seperti ini kan kita menyuruh untuk anak-anak, ayo anak-anak silakan dipanggil siapa yang paling bagus berdua tadi, kita langsung tos gitu kan. Dan itu ternyata memang kurang efektif. Nah, maka kita sebagai guru PJOK setelah mempunyai paradigma yang baru, nah kita bisa mengetahui betul tadi melakukan asesmen diagnostik dulu apa di kelas 7, di kelas 8, sehingga kan para guru PJOK itu sudah tahu, sudah menampung data-data yang tadi terkait dengan ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang lemah. Nah, itu bisa di mix dengan sempurna ya, dengan seimbang seperti itu. Baik, terima kasih Kak Filda, Kak Nur Hasana, dan Kak Rahmat Robio Putra. Untuk selanjutnya di kelompok 2 ada Kak David tadi ya, dengan Kak siapa tuh, Kak Mogi ya? Dengan siapa tadi Kak? Kak David dengan Kak Filda, dengan Kak Filda. Dengan Kak Filda ya. Silakan Kak menyampaikan hasil diskusinya. Saya tampilkan dulu untuk pertanyaan kelompok 2. Silakan siapa yang mau menyampaikan Kak? Oke, izin Kak Filda. Ya. Silakan Kak David. Dalam diskusi kami tadi, di dalam sebuah kelas itu terdapat 2 orang penyandang disabilitas. Yang satu menggunakan kursi roda, sementara yang satu mengalami amputasi pada lengan kanannya karena kecelakaan. Jadi sebagai guru PJOK, yang mengusung pendekatan individual, kami di sini tadi sudah berdiskusi apa saja kemudian langkah apa yang perlu kita lakukan. Itu apa ya namanya? Tetap melakukan memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut tanpa membeda-bedakan, cuman kita kita berikan tupoksi atau intinya jangan terlalu dibebankan, jangan kita anggap seperti anak-anak yang normal yang lainnya. Kemudian bentuk penilaian yang akan kita lakukan sebagai guru untuk terkhusus untuk yang anak berkebutuhan khusus ini tadi saya sudah sepakat untuk penilaiannya kita tidak bisa mengacu kepada siswa yang normal tentunya. Jadi untuk penilaiannya kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa yang berkemampuan khusus tersebut. Terima kasih. Ya, baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2, Kak Filda dan Kak David Rianto. Nah, betul kakak-kakak sekalian, kan dalam kondisi sekolah kita saat ini, terkadang kan memang ada dari siswa-siswa kita ya terkait dengan disabilitas tadi. Nah, di sini ada kasus, ada yang tangannya putus, mungkin pas waktu mau melakukan penilaian di voli atau di bola basket yang khusus permainan yang menggunakan tangan itu pasti mengalami kendala. Dan kita sebagai guru PJOK
itu tadi harus bisa menyesuaikan, dan kita tidak bisa menilai sama dengan yang normal. Nah, makanya dalam pembelajaran kita ini kita melihat bukan hasilnya, Kak ya, tapi bagaimana prosesnya anak-anak ya, karena memang dalam penilaian tuh bukan sekedar hasilnya saja yang kita nilai, tapi bagaimana si anak itu semangat dalam mengikuti pembelajaran, terus mengikuti seutuhnya, dan mereka mampu untuk berkolaborasi dengan yang normal pun itu juga sudah penilaian yang luar biasa. Karena untuk penilaian itu juga ada beberapa aspek-aspek penilaian yang kita nilai. Kan ada sikap, ada psikomotor ya, ada apa namanya terkait dengan IQ ya, atau kemampuan atau pengetahuan. Minimal ada 3 penilaian yang kita siapkan. Baik, terima kasih Kak Pilda dan Kak David. Untuk kelompok terakhir, silahkan Kak Yutri dengan Kak Victor ya. Ini untuk studi kasusnya, silakan Kak Victor atau Kak Yutri yang mau menyampaikan, silakan. Silakan Kak Victor. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua. Mohon izin, kami dari kelompok 3 mau menyampaikan pendapat kami dengan Kak Yutri juga tadi terkait studi kasus di kelompok 3, yaitu tentang pembelajaran pendidikan jasmani di kelas 8. Jadi tadi sudah disampaikan dengan fasilitator kita yaitu Kak Rusli. Jadi ada 35 peserta tadi, yang mana terdiri dari 15 perempuan dan 20 orang laki-laki. Jadi materinya yang disampaikan ini sama dengan saya ini, sepak bola. Masuk nih. Jadi pemainnya dibagi menjadi 2 kelompok, lalu ada rangkaian pembelajaran, mereka bermain demi menjaga kesetaraan gender. Maka guru memainkan 2 kelompok yang berisi peserta didik putra dan putri dalam 1 kali kesempatan bermain bersama. Mohon izin Kak untuk pertanyaan dari Kak, biar anak sampaikan dulu Kak. Siap. Ya, silakan Kak. Jadi yang pertama terkait isu kesetaraan gender, fenomena apa yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran terkait keputusan guru. Jadi di sini kami menilai, pertama, kalau untuk kesetaraan gendernya sudah pasti Pak gurunya sudah membagi dengan setara atau dengan sebaik mungkin. Jadi kalau untuk fenomena yang terjadi, mungkin bagi saya pribadi yaitu tentang fenomena psikologisnya. Ya, kenapa dibilang tentang psikologisnya? Karena tadi sudah dibagi kelompoknya dan terdapat juga kendala yang mana katakanlah membuat keputusan guru dalam pembagian peserta didiknya yang antara yang laki-laki dan perempuan. Yang pertama tentunya adanya dukungan sosialnya dulu dari temannya atau wali murid, kelompok. Karena Anas pendapat dengan yang disampaikan sama teman-teman juga tadi, karena di sini terkait pembelajaran mau itu antara motorik ataupun nanti pengetahuan ataupun dengan afektifnya, kita menilai di prosesnya bukan di hasilnya. Itu menurut anak pribadi. Jadi kalau untuk kita menilai hasilnya, saya kasih aja nilai 100, tapi ketika ditanya bisa nggak cara nendang bola, nah itu yang biasanya terjadi itu, apalagi yang di perempuan. Jadi untuk terkait dengan yang perempuan ini, katakanlah tidak ada antara perbedaan, karena biasanya yang anak pribadi yang Victor pelajarin ketika ngajar untuk anak-anak perempuan pun, karena kami di sini ada yang namanya SSB perempuan juga Kak, jadi nggak ada tuh kesetaraan, apalagi perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Jadi yang saya lihat kalau khusus SD ya, ini semuanya katakanlah semuanya antusias kalau dalam pelajaran, apalagi di sepak bola dan futsal. Nah jadi kalau untuk yang terjadinya
isu kesetaraannya tadi, kalau anak pribadi menilai di psikologisnya. Jadi bisa kita dukung di sosialnya, tentunya juga di bantuan dari wali muridnya juga, dari kelompok yang lain, dan juga dari katakanlah guru tersebut untuk motivasi. Mungkin itu ya Kak yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti disampaikan dengan Kak Yutri juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Victor. Kita kasih applause dulu, kita kasih hati juga. Kak Yutri mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Victor? Mungkin Kak, untuk penyampaian itu sudah sesuai dengan diskusi kami. Oke. Sudah cukup, terima kasih. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan kelompok 3 ini lebih terkait dengan isu kesetaraan gender ya. Mungkin kalau kakak-kakak lihat ada beberapa sekolah, ini semuanya kakak-kakak di sekolah negeri semua ya, nggak ada yang di luar negeri ya. Ya luar negeri itu maksudnya swasta gitu kan, atau di sekolah luar biasa. Kalau kami gitu kan di swasta, khususnya di IT atau mungkin Kak Victor juga di IT kan, khusus kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA itu sudah dipisah kan, antara yang perempuan juga yang laki-laki. Jadi tidak ada sebetulnya untuk permasalahan terkait dengan gender. Namun tetap ada isu-isu sosial yang terjadi ya di sekolah negeri ataupun juga di luar negeri. Ya. Bukan hanya isu kesetaraan gender saja, tadi terkait dengan ada yang disabilitas tadi, ada juga yang terkait dengan eksklusivitas tadi, ya seperti itu. Nah inilah kakak-kakak, alhamdulillah saya melihat kakak-kakak sudah mulai memahami terkait dengan apa ya isu-isu sosial yang terjadi ya di dalam pembelajaran PJOK, terkhusus juga mungkin pengalaman-pengalaman kakak-kakak yang ada di sekolah kakak sekalian terkait dengan isu-isu sosial dalam PJOK ini. Dan harapannya sekali lagi mudah-mudahan ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah mengetahui, maka mari kita sama-sama untuk melaksanakannya kegiatan tersebut di sekolah kakak-kakak masing-masing. Dan sekali lagi harapannya kita tidak melihat hasilnya ya sekali lagi, tapi bagaimana kita melihat proses yang dilakukan oleh anak-anak kita, bagaimana mereka mulai bersemangat dalam pembelajaran atau bagaimana sikap mereka kepada guru-guru kita gitu ya. Jadi ada penilaian yang khusus kepada anak-anak kita. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Kak Mogi, jangan sampai kita ngasih nilai langsung 100 aja, 90 saja, tapi kita bagaimana melihat proses yang dilakukan oleh anak-anak kita. Terima kasih kakak-kakak. Itulah hasil diskusi yang kita laksanakan kurang lebih sampai 45 menit. Nggak terasa kakak-kakak sekalian ya. Ini insya Allah kita sudah refleksikan. Nah, kakak sekalian, di mana kakak-kakak saat menghadapi isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Ini tadi sudah kita bahas di diskusi kita masing-masing tadi. Baik kakak-kakak sekalian, mari kita sama-sama berefleksi ya terkait dengan pengalaman yang mungkin ya kakak-kakak alami di sekolah-sekolah kakak sekalian. Ya. Tapi kayaknya dalam waktu ini sudah hampir lebih kurang jam 10 kurang seperempat ya. Ini udah hampir malam, kakak-kakak juga mau istirahat. Mungkin langsung saja boleh kakak-kakak menyampaikan 1 atau 2 orang. Kita akan lakukan refleksi pribadi, mungkin ada pengalaman kakak-kakak terkait dengan mengenai isu sosial yang dihadapi di sekolah-sekolah kakak. Dan silakan kakak-kakak untuk menyampaikan, nggak perlu kami membuat untuk mempersiapkan link Jamboardnya.
boleh satu orang atau dua orang yang menyampaikan. Mungkin kakak-kakak pernah mengalami ya terkait dengan isu-isu sosial yang dihadapi di kelas kakak-kakak masing-masing. Boleh Kak, satu orang saja. Ya, silakan Kak Robi untuk berbagi praktek baik kepada kita semua. Silakan Kak. Baik, izin kakak-kakak. Mungkin saya berbagi pengalaman sedikit beberapa isu yang pernah saya alami. Mungkin ketiga dari isu yang ada, isu eksklusivitas, isu adil gender, dan isu partisipasi disabilitas ini pernah saya alami. Untuk yang eksklusivitas itu seperti yang saya jelaskan dari pemaparan kelompok saya tadi, itu pernah saya alami dan mungkin sudah pernah juga saya terapkan cara menekannya seperti yang saya jelaskan tadi, itu kurang lebih efektif untuk menekan isu eksklusivitas yang terjadi. Kemudian isu adil gender seperti contoh-contoh yang tadi ada dalam permainan sepak bola, ya, permainan sepak bola bahwa mayoritas cewek-cewek itu tidak berminat dalam bermain sepak bola. Mungkin yang saya lakukan itu semuanya tetap melakukan praktek dari dalam permainan sepak bola, tapi kelompoknya antara itu dibagi rata antara cewek dan cowok, dan ketika di awal jam, di awal permainan itu cewek semua dulu. Kelompok A cewek, kelompok B cewek, kemudian ketika waktunya selesai baru cowok-cowok yang dimainkan. Karena menimbang dari pengalaman, cewek-cewek itu lebih cepat capek karena kita mungkin tidak membedakan secara kemampuan fisik, tapi memang perbedaan kemampuan fisik itu ada antara cewek dan cowok. Walaupun sekarang banyak cewek-cewek yang dikategorikan lebih mempunyai kemampuan yang sama dengan cowok, namun jika kita bandingkan seorang atlet sepak bola cewek dengan atlet sepak bola cowok, jelas berbeda. Namun jika kita bandingkan seorang atlet sepak bola cewek dengan cowok biasa, itu mungkin setara. Tapi jika dia sama-sama dengan kategori yang sama, jelas berbeda. Seperti itu. Kemudian saya juga pernah, ini yang agak saya sulitkan di isu partisipasi disabilitas. Dalam isu ini, mungkin jika diberikan peran yang berbeda, maka para penyandang disabilitas juga merasa bahwa dia tidak sama dengan yang lain. Tapi jika kita samakan, maka kita mengintimidasi si penyandang disabilitas itu. Mungkin yang saya terapkan adalah memberikan peran yang berbeda. Karena mungkin dari disabilitas yang dia idap, mungkin dia lebih di beberapa poin yang lain. Misalnya kayak saya kemarin pernah mempunyai anak yang kayak tangannya itu bengkok. Ketahuannya ketika dia masuk ke materi kebugaran jasmani. Ketika saya menyuruh praktek gerakan push up, tangannya kelihatan bengkok. Maka saya berikan gerakan yang lain seperti back up dan sit up yang tidak menggunakan otot tangannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Rahmat Robiul Putra terkait dengan pengalaman mengenai isu sosial yang dihadapi di kelas. Dan saya yakin pasti kakak-kakak sekalian juga pernah mengalami hal yang sama, dan mungkin ke depannya bagaimana cara kita untuk bisa mengakomodir semua peserta didik kita yang kita yakini pasti punya kemampuan yang berbeda-beda ya, dan itu harus kita akomodir secara bersama-sama. Terima kasih Kak Robi. Nah, kakak sekalian, alhamdulillah untuk kesimpulan dari pembelajaran kita di modul 1.4
ya di isu-isu sosial dalam PJOK. Tadi sudah saya sampaikan ya, minimal tadi yang sudah kita pahami terkait dengan isu sosial gender ya, isu sosial di disabilitas, terus isu sosial di eksklusivitas. Sebetulnya masih ada 3 lagi, ada terkait dengan isu sosial keagamaan, norma, budaya ya, itu pun juga ternyata ada ya. Kadang mungkin ketika di norma atau di budaya ada orang yang Jawa, misalkan orang Jawa semuanya kumpulnya, orang Padang semuanya. Nah, ini juga tetap harus kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita untuk tidak melakukan hal yang demikian seperti itu. Nah, kakak sekalian, ini insya Allah sudah kita bahas tadi ya untuk dituliskan di link Jambot, namun kita tidak sempat. Untuk selanjutnya kakak di agenda penutup kita, dan saya kembali mengingatkan kepada kakak untuk melakukan secara mandiri dan tugas-tugas. Kembali lagi saya mengingatkan untuk tugas di LMS itu ada batas waktu pengumpulan tugas ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai kita terlambat lagi. Nah, untuk batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah nanti di akhir modul 1.6. Namun sekali lagi ketika kakak-kakak belajar secara asinkronus di LMS, ketika ada soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan, mohon untuk dikerjakan. Nah, ini kakak-kakak sekalian. Untuk tugas yang di LMS tadi, ceritakan dengan detail situasi selama ini yang menimbulkan isu sosial pada saat pembelajaran di kelas kakak-kakak sekalian. Terus deskripsikan secara rinci berdasarkan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan apa yang menjadi akar masalah dari situasi tersebut di sekolah kakak-kakak. Yang kedua, apa dampaknya terhadap proses pembelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Dan yang ketiga, apa langkah atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut di sekolah kakak-kakak sekalian. Nah, untuk aspek penilaian, nanti dilihat dari yang pertama, ya, kemampuan melihat situasi apa di satuan pendidikan kakak-kakak yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Yang kedua, kemampuan analisa dalam menentukan akar permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan sosial. Yang keempat, kemampuan memprediksi dampak terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, kemampuan memilih strategi untuk menentukan langkah sebagai solusi untuk memerangi isu ketidakadilan sosial tersebut. Dan untuk refleksi akhir, kakak sekalian, para kakak diminta untuk memberikan refleksi akhir di dalam forum. Mari kita sama-sama berefleksi dan memanggilkan hasil refleksi kakak-kakak setelah mempelajari isu sosial dalam lingkup pembelajaran PJOK. Yang pertama, pemahaman atau pengetahuan baru apa yang didapat setelah mempelajari modul 1.4 atau isu sosial dalam PJOK. Dan yang kedua, perubahan apa yang terjadi di dalam diri setelah mempelajari modul 1.4 isu sosial dalam PJOK. Nah, nanti kakak-kakak silakan untuk merefleksi ya terkait dengan kegiatan malam hari ini. Pentingnya peka terhadap isu sosial kakak-kakak ya. Kita sebagai guru nantinya perlu selalu mempertimbangkan isu-isu sosial yang mungkin muncul dan membuat murid kurang nyaman dalam mempelajari PJOK. Maka bijaklah mengambil keputusan yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan murid di kelas kakak-kakak sekalian. Nah, pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK
Dan yang kedua, mudah-mudahan ya kakak-kakak pada akhir sesi hari ini memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Dan terakhir, doa penutup kakak sekalian. Mohon izin, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya. Ini udah kurang lebih, ini udah hampir 1,5 jam kita berkumpul di tatap maya ini. Dan yang terakhir, mari kita foto bersama lagi kakak-kakak sekalian dengan pose yang terbaik ya. Saya hitung. Oke, sebentar saya stop stretchingnya dulu. Baik, 1, Kamogi, Kak Victor. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya ulang saya lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan kakak tetap semangat sampai akhir di PKG PJOK tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.